Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul dayyan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu wa inna laka la ajran wa innaka la ajrun ghairu mamnun. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hawanan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salam. Shadaqallahul adzim, sami'na wa ata'na. Masyarul hadirin sidang Jumat rahmatullah. Yang pertama, mari kita ucapkan syukur kepada Allah SWT atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Kita bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai hamba Allah. Bahkan lebih jauhnya adalah kebutuhan kita sebagai hamba Allah, hadir dalam melaksanakan ibadah Jumat. Mudah-mudahan hadirnya kita di Masjid Baitur Rahim ini, Masjid Al-Ikhlas ini, Allah berikan hidayah kepada kita semua. Allah berikan kekuatan hidayah supaya senantiasa kita melaksanakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi larangan yang dijauhi, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurahkan pada junjungan kita Nabiullah, baginda kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, pada para sahabat, dan semoga kepada kita semua selaku umatnya yang selalu mencintai dan memuliakan beliau. Rasa cinta dan memuliakannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam Jumat ini, mohon maaf kepada hadirin, pada bapak-bapak, ini perlu disampaikan pada siswa SMK Negeri 2 atau SMK Mahardika, bahwa Jumatan kita akan menjadi bagus di mata Allah, menjadi syahidan, menjadi pahala dan saksi kalau kita dalam melaksanakan Jumatnya itu memenuhi aturan apa yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah. Salah satunya ngobrol. Ketika siswa di sini, karena kelihatan siswa nih ngobrol ya. Ketika Jumatan itu jadi mubazir Jumatannya. Tadi disampaikan oleh Pak Ustadz Wahyu dalam bilalnya, apabila ada khatib sudah bicara maka jangan ngomong. Sudah disampaikan, cuma bahasa Arab. Jadi saya perintahkan hari ini kepada siswa melaksanakan Jumat supaya dapat pahala. Itulah rasa cinta kita kepada Allah dan Rasulnya dengan kita patuh dan taat. Hadirin yang berbahagia, ada satu kalimat dari Allah tapi dalam bentuk hadis qudsi. Jadi hadis qudsi itu firman-Nya Allah tapi diriwayatkan dalam bentuk hadis. Hadis ini sangat mutawatir, tidak ada pertentangan bahwa kalimatnya ini menjadi cerminan buat kita semua yang hadir pada kesempatan hari ini. Karena ibadah yang kita lakukan itu ternyata selain kita harus memenuhi rukun dan syaratnya ibadah, tapi yang lebih jauhnya itu adalah ibadah itu harus berdampak pada perilaku, menjadi akhlak, menjadi perilaku akhlakul karimah. Yang disebut hablum minallah dan hablum minannas, ini hadirin perlu dipahami. Hablum minallah itu hubungan kita sama Allah harus kita bagus, benar, sesuai dengan aturannya, ibadahnya, tata caranya, apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Tapi dampak daripada hablum minallah itu adalah hablum minannas, bagaimana kita hubungan kita dengan manusia. Nah, ini ceritanya Allah menyampaikan di dalam sebuah hadis qudsi. Allah berfirman begini, hadirin berbahagia. Kenapa sih sebetulnya kita umat Islam itu diperintahkan
menjadi bainal muslim wa bainal kufron tarkus sholat. Ciri muslim itu adalah sholat. Kalau tidak sholat, kufur. Ini kalimatnya Rasulullah mengatakan, barang siapa yang tidak melaksanakan sholat 5 waktu, itu sudah kufur, kufur amal, dan sudah merusak agama. Makanya kenapa diwajibkan menjadi 5? Nah, itu adalah supaya kita menjadi orang-orang yang hebat di mata Allah. Karena dampak dari sholat itu Allah menyampaikan dalam hadis qudsi, bagaimana sholat kita diterima dan menjadi amal soleh kita. Ketika Rasulullah menyampaikan dalam hadisnya begini, awwalu ma yuhasabu 'alal 'abdi yaumil qiyamah. Yang pertama ketika kita masuk pada peradilan Allah, yang akan diperiksa itu adalah sholat kita. Sholat yang gimana yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Allah menyampaikan di dalam hadis qudsi. Kalimatnya begini hadirin. Saya juga ketika membaca ini, Allahu Akbar, saya itu masih jauh. Ketika Allah menyampaikan dalam hadis qudsi itu, innama taqabbulus shalah. Sesungguhnya diterimanya sholat kita, dampak yang harus ada pada diri kita itu yang pertama, memang ta'aduma li'adumati, harus melahirkan sosok tawadu. Ini bicara tawadu panjang lebar. Yang saya akan bahas bukan tawadu. 1 poin saja supaya tidak lama Jumatan. Salat melahirkan tawadu. Ya, ini inti dari tawadu, tidak pernah menolak kebenaran dan tidak pernah meremehkan orang. Hadis Rasulullah mengatakan. Yang kedua, dampak dari salat itu wamsa koli-kolihi. Bagaimana terjaganya lisan kita? Jadi lisan itu akan tertata dengan baik sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya. Dan tidak ada sifat-sifat buruk dari lisan itu adalah ketika sholat kita betul di hadapan Allah. Makanya sholat yang betul itu berdampak kepada lisan. Kalau ada orang yang ngomongnya masih ngawur, ngomongnya masih banyak fitnahnya, banyak gibahnya, banyak pengumpat,nya, banyak pencelanya, humazah, pengumpat, pencela, bahkan mulutnya bisa menyakitkan orang lain, berarti sholat yang kita lakukan itu belum berdampak pada dirinya. Makanya lihat orang itu diterima sholatnya itu, lihatlah di mulutnya. Dan Rasulullah memberikan kebahagiaan dalam hadisnya itu, tuba, berbahagialah. Siapa mereka yang berbahagia? Wahafidil lisan, yang bisa menjaga lisannya. Sekarang bukan lisan aja, lisan bisa berganti kepada jari-jari kita, membuat tulisan, membuat komentar, membalas dalam bentuk media sosial. Itu juga adalah orang-orang yang lahir dari sholat yang diterima Allah. Dia bisa menjaga lisannya dan bisa menjaga jari jemarinya. Yang kita bahas hari ini adalah, kata Allah dalam hadis qudsi itu, sholat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu dampaknya yang ketiga itu adalah warahimal miskin. Lahirlah sosok kasih sayang pada dirinya. Dia berkasih sayang kepada orang yang tidak mampu. Kalimat sederhananya, sholat melahirkan sosok pribadi yang dermawan. Jiwa sosialnya hebat, empatinya hebat, rasa kepeduliannya hebat. Sehingga Allah jelaskan, siapa mereka hamba-hamba penyayang ini? Allah gambarkan dalam surat Al-Furqan, surat ke-25 ayat 63. Sampai Allah mengatakan, wa ibadur rahman, wahai hamba-hamba yang disebut ibadur rahman, hamba penyayang itu apa? Nah, salah satunya adalah kalimatnya itu tadi tawadu. Wa idza khatabahumul, yang kita bahas ada yang kedua adalah wa idza khatabahumul jahiluna qalu salam. Nih ciri penyayang nih. Lihatlah cermin diri kita. Kita termasuk orang penyayang enggak? Apabila bertemu, kata Allah, dengan orang yang suka menghina kita, mencela kita, bahkan dia suka jahil kepada kita, tapi dia tetap memberikan pelayanan yang terbaik, berarti sholat melahirkan sosok pribadi yang hebat. Sekarang kan bulan Maulid ya, bulan Mulud. Banyak orang memperingati hari Maulid Nabi. Yang harus kita tidak lupakan pada pribadi baginda Rasulullah itu adalah, Rasulullah adalah orang yang penyayang. Coba lihat, diludahin, dihina,
disebut gila, disebut al-majnun gila, tetap Rasulullah memberikan pelayanan yang terbaik pada siapapun. Ini kan luar biasa. Makanya dalam surat Al-Qalam itu Allah menyampaikan, wahai Muhammad, wa innaka la ajrun ghairu mamnun, engkau mah hebat, kata Allah. Makanya wa innaka la ala khuluqil adzim, akhlaknya agung Rasulullah itu. Makanya Rasul itu uswah teladan, qudwah teladan. Yang ketiga dalam Al-Quran itu manhaj, pedoman kita dalam segala sumber. Maka kita harus kepada baginda Rasulullah SAW. Salat melahirkan sosok pribadi yang penyayang. Jadi kalau Anda lihat orang yang penit, oret, meregehese, ya, tidak peduli kepada orang lain, seenak nang ngomong sakalan, salat tahu guna, bukan tidak sah salat, tapi belum berdampak pada pribadi. Oleh karena itu hadirin pada kesempatan hari ini, ayolah kita mengevaluasi diri kita sendiri. Bercerminlah pada diri kita. Sifat-sifat itu sudah ada nggak dari kita? Dan ternyata yang bisa melahirkan sosok pribadi itu adalah sholat yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu hadirin, ini Jumatan dimanfaatkan, ini khususnya siswa nih saya. Kalau Jumatan tuh manfaatkan, lihatlah yang khotib diam, tidak ngobrol. Pada sholat kita laksanakan sholat supaya berdampak pada diri kita. Ujungnya adalah nanti pada saat kita menghadap Allah, yang pertama yang akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang akan dihisab adalah sholat kita. Hati-hati dalam kesempatan ini. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga sholat yang kita sudah lakukan setiap hari 5 waktu berdampak pada diri kita menjadi pribadi-pribadi yang hebat. Maka Jawa Barat mengatakan pribadi yang istimewa. Kementerian Pendidikan Pusat mengatakan menjadi pribadi yang siswa hebat. Siswa hebat itu adalah memiliki akhlakul karimah. Demikian bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan sholat kita sekali lagi, kalau belum berdampak, perbaiki terus. Bahwa ternyata sholat itu bisa tawadu, sholat itu terjaga lisan, dan yang ketiga, sholat itu memiliki jiwa sosial kasih sayang yang luar biasa. Demikian aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum, barakallahu li wa lakum.